2 tahun kita telah disuguhi perdebatan konflik nasab, tapi akhir-akhir ini sungguh sangat membagongkan ketika ada seorang ustadz yang mengaku atau mencitrakan diri atau mendaku sebagai ustadz ahli sunnah wal jamaah, tetapi begitu sangat ringan mengkafirkan lawan debatnya, atau kita sebut saja lawan debatnya Kiai Imad. Wis ora tanggung-tanggung lah, wis omongaken baik. Kita simak bareng-bareng videonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 perkara yang dapat Beliau Al-Ustadz Wafi membawa sebuah hadis menyebabkan kafir. Yang pertama adalah at-ta'an fin nasab. Ketika si penuduh mengatakan dalam karyanya bahwa ikhtilatun nasab, tercampurnya nasab ini membuka atau menggali nasab yang masih syubhat termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka sejatinya dia bukan sedang melakukan nahi mungkar ataupun amar ma'ruf, tapi dia sedang menuju kekafiran. Kenapa? Menuju kekafiran, guys. Dia sedikit halus tapi jelas intinya itu menuju, atau ya puncaknya ya Imad dia tuduh kafir, begitu guys. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan termasuk at-ta'an fin nasab adalah binahwil qadah fi binahwil qadah. Jadi dia membawa Imam Al-Munawi. Perlu kita ketahui Imam Al-Munawi itu penulis kitab yang sangat tebal, namanya Faidul Qadir. Inasabiman qad sabata syar'an. Jadi termasuk ta'an fin nasab adalah orang yang mencaci, mengkritik, tajassus. Bisa dilihat juga di dalam kitab Raudhatul Talibin Al-Imam Al-Nawawi, bahwa tajassus, tangkib, dan lain sebagainya, menggali-gali, mencari kesalahan, dan mengkritik habis-habisan, itu Imam Munawi menyebutkan itu juga. Dia ke Raudhatul Talibin, ke Imam An-Nawawi, Imam Nawawi, tapi baliknya ke Imam Munawi. Jadi kita Raudhatul Talibin kita skip guys, kita langsung ke Faidul Qadir nanti ya. Nanti kita tampilkan juga. Termasuk menyebabkan kekafiran si penuduh. Karena tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang cara mengeritik dan menggali nasab seperti yang dilakukan, termasuk menyebabkan kekafiran si penuduh. Karena tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang cara Munawi menyebutkan itu juga termasuk menyebabkan kekafiran si penuduh. Karena termasuk menyebabkan kekafiran penuduh. Ya, langsung aja ya kita ke kitabnya guys. Ke kitabnya ya teman-teman. Kitab Faidul Qadir karya Imam Munawi halaman 150 juz 1. Di situ memang nomor hadis 165 disebutkan sebuah hadis, Itsnani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wan nihayatu 'alal mayyit. At-ta'nu fil ansab itu sing pertama yang menyebabkan kufur. Yang kedua an-nihayah 'alal mayyit, meratapi mayit. Bayangkan at-ta'nu fil ansab disamakan dengan meratapi mayit. Apakah benar Imam Al-Munawi menyatakan orang yang melakukan at-ta'nu fil ansab ini menjadi kafir? Itu memang Al-Ustadz Al-Wafi kurang jujur. Kita katakan tidak jujur lah. Dia berpendapat sendiri tetapi membawa Imam Al-Munawi. Padahal Imam Al-Munawi di situ nanti bisa lihat di sini sendiri. Huma bihim kufrun, yakni hum bihima kufrun. Imam Al-Munawi menerangkan yakni yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni ada hum annas bihima, kelawan dengan 2 pekerti ini kufrun bisa kufur.
fahuwa min babil qalbi awit tisangi kama fi syarhil ahkam. Ini keterangan kufur ini dari bab hati atau peluasan sebagaimana diterangkan dalam syarah Al-Ahkam, kitab syarah Al-Ahkam. Wal muradu annahuma min a'malil kufar. Wal muradu yang dikehendaki, Imam Munawi ini menerangkan seperti ini. Yang dikehendaki annahuma, dua pekerti ini, sungguh dua pekerti ini, yakni yang nanti diterangkan di bawah, yakni at-ta'nu fil ansab dan an-nihayatu 'alal mayyit, itu min a'malil kufar, setengah dari perbuatan orang-orang kafir, la min khisalil abrar, tidak termasuk pekerti orang-orang bagus, orang-orang soleh. Au al muradu, atau yang dikendaki itu kufrun nikmati, kufur nikmat. Jadi kita ambil poinnya di sini. Imam Al-Munawi menyatakan dua khisal ini, dua pekerti ini, yakni at-ta'nu fil ansab. Yang pertama at-ta'nu fil ansab yang digunakan oleh Ustadz Wafi sebagai amunisi, sebagai senjata untuk mengkafirkan Kiai Imad. Itu Al-Imam Munawi menyatakan hanya kufur nikmat, bukan kafir keluar dari Islam. Itu mohon maaf ya, jika Al-Ustadz Wafi alumnus Sidogiri menyaksikan video ini, tolonglah keilmuannya yang jujur. Kalau kita menyebut Faidul Qadir, menyebut Imam Munawi, ya kita keluarkan atau kita sampaikan pendapat beliau Al-Imam Al-Munawi. Jangan membawa Imam Munawi dengan kitab besarnya, ternyata yang disampaikan adalah asumsi pribadi. Imam Munawi jelas menyatakan di situ wal muradu annahuma min a'malil kufar, ngamal-amal orang kafir. Al muradu sing yang belakang itu yang jelas banget itu kufurnya hanya kufur nikmat, bukan kafir keluar dari Islam. Nah, ini nanti kufur nikmat ini kan bisa ditelaah lagi. Kenapa Kiai Imad itu mengadakan penelitian, mengadakan tesis, tujuannya apa, apakah benar nanti beliau itu kufur nikmat atau bukan, itu kan termasuk membutuhkan penelitian yang panjang. Tidak hanya membaca tesis ini lalu menyatakan Kiai Imad kufur nikmat, atau Kiai Imad malah menuduh Kiai Imad kufur. Itu sudah sangat melenceng dari apa yang dibahas oleh Imam Al-Munawi. Jadi jangan menakut-nakuti begitulah. Kita itu sama-sama putra bumi. Pribumi itu sebenarnya kata kasar ya teman-teman. Pribumi itu kata kasar, tapi sekarang enggak juga sih dikatakan pribumi, enggak ada yang tersinggung. Malah itu sering kalau saya di perantauan itu orang-orang yang asli itu malah senang menyebut dirinya itu pribumi. Jadi pribumi itu kasar sebenarnya, tapi tidak kasar sekarang. Kata halusnya itu sebagai just info saja ini ya. Kata halusnya itu putra bumi. Pribumi kasar, yang halus putra bumi. Tapi karena yang kasar sudah menjadi halus, ya kata banyak penyebutan itu digunakan oleh orang-orang. Jadi tidak ada niatan kalau kita mungkin keceplosan menyebut pribumi ya. Karena itu tadi banyak orang-orang asli daerah itu yang menyebut diri mereka, wah aku sing pribumi. Itu dengan bangganya begitu. Jadi sekali lagi pesannya, jangan gunakan hadis, jangan gunakan kitab, jangan gunakan nama-nama besar al-imam untuk menakuti lawan debat. Debat wae teman-teman yang kono, tapi jangan bawa-bawa Al-Imam Munawi dengan kepahaman pribadi hanya untuk memenangkan debat, hanya untuk mengintimidasi lawan. Wah, ini sudah
tidak sehat lagi. Tolong diperhatikan. Ayo debat-debat yang sehat. Wassalam, sampai ketemu.